Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memang selama ini manusia hanya memandang, memahami, menyaksikan hanya para nabi dan para rasul, terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad yang zaman dulu saja yang dikatakan para nabi dan para rasul itu. Seolah-olah di zaman kini, di akhir zaman ini tidak ada rasul lagi, karena sudah ditetapkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Khatamul Anbiya, akhirnya para nabi. Nabi yang terakhir yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara syariatnya. Akan tetapi sesungguhnya secara hakikat makrifatnya, sesungguhnya para nabi dan para rasul itu tak akan pernah musnah, tak akan pernah mati. Al-ulama'u warathatul anbiya, yakni orang-orang yang menyerukan jalan di jalan Allah itulah rasul-rasulnya Allah, bila manusianya sudah menyadari hakikat diri sejati manusianya. Apa sih hakikat diri sejati manusianya itu? Bila manusianya menyadari hakikat jati diri manusianya, bukan manusianya yang wujud, bukan manusianya yang hidup, bukan manusianya yang berkuasa lagi atas dirinya, karena manusia hanyalah makhluk yang tak punya kuasa sama sekali, makhluk yang tak punya identitas sama sekali. Makhluk hanyalah diidentitaskan oleh Allah, makhluk hanyalah diperankan oleh Allah, makhluk hanyalah diperjalankan oleh Allah. Jadi identitas seluruh makhluk itu ya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi manusia itu hanyalah rahasia Tuhannya. Namun bila manusia menjadi rahasia di dalam hatinya, yang mana manusia tidak mau, tidak rela, tidak ridho dituhani oleh Tuhannya, maka manusianya ternyata lebih cinta, lebih sayang menjadi rasul-rasul iblis dan setan daripada menjadi Rasulullah. Manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya yang merasa wujud. Manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya yang merasa hidup. Manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya yang merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Ya, itulah yang dimaksud manusia sudah terputus dari penciptanya. Manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai sang pencipta.
manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai sang penguasa. Manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai sang pengatur dirinya sendiri, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Inilah manusia-manusia yang ingkar kepada kerasulannya. Mestinya hanyalah menjadi Rasulullah, kok malah manusianya menjadi Rasulnya, hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu manusia akan terputus dari Tuhannya. Apapun yang dikerjakan, amal apapun, syariat apapun, kebaikan apapun, ya tetap terputus. Karena manusia telah memutuskan ikatan hamba dengan Tuhannya. Karena manusia selama ini beriman, bertakwa hanya Allah, hawa nafsunya sendiri. Omongannya saja ngaku-ngaku beriman, tapi di dalam hatinya dusta akan imannya. Omongannya saja mengatakan aku takwa kepada Tuhan, tapi di dalam hatinya yang ditakwai, yang diikuti hanyalah Tuhan, hanyalah hawa nafsunya sendiri daripada Tuhannya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu diberikan tuntunan, diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita rela, agar kita ridho kembali kepada Allah di dalam semua urusan-urusan yang kita kerjakan. Itulah yang dimaksud, aku adalah Rasul yang terjaga. Bila manusianya rela, ridho, kembalikan semuanya hak cipta yang kita aku sebagai hak cipta diri kita ini, yakni hidup dan badan ini, yakni seluruh amal ibadah ini, yakni seluruh amal kebaikan ini hanyalah milik Allah. Ya itulah yang dikatakan manusia sebagai Rasulnya Allah yang terjaga. Manusia jadi Rasulnya Allah yang terjaga dari apa? Manusia menjadi Rasulnya Allah yang terjaga dari fahsya wal mungkar. Manusianya terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Manusia terjaga dari kekufuran. Manusia terjaga dari persekutuan-persekutuan di dalam hatinya, di dalam apapun yang diperankannya. Maknanya manusianya sudah tak mau lagi, manusianya sudah tak mampu lagi untuk mengaku-akui apapun yang tergerak di dalam hati dan di dalam badannya sebagai milik manusianya. Itulah yang dimaksud aku adalah Rasul yang terjaga. Siapakah dia? Ya seluruh manusia inilah ciptaan Tuhan. Ya seluruh manusia inilah yang diperankan Tuhan. Ya seluruh manusia inilah yang tak ada yang disandarinya oleh seluruh umat manusia kecuali hanya kepada penciptanya. Disadari atau tidak, podo wae. Meskipun Anda tidak percaya, meskipun Anda percaya, ya podo wae. Kenapa? Karena memang manusia itu hanyalah makhluk. Manusia itu hanyalah yang dicipta. Yang dicipta tidak akan mampu menyaingi yang menciptakannya. Manusia tidak akan mampu berdiri kepada kedudukan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Kira-kira Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Ewa, selamat pagi. Pagi Apa Mbah. kabarnya? Alhamdulillah Mbah, kabar baik. Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah sehat Mbah. Gimana Mbah kabar? Musiknya Alhamdulillah. kedengaran ke sana nggak Mbah musiknya? Musik Iya, kedengaran Islam. jelas dong. Pelanin Kedengaran dikit ya jelas. Mbah. Alhamdulillah, tadi ini mengkaji tentang aku adalah Rasul yang terjaga atau aku adalah Rasul yang maksum. Selama ini kita hanya mengetahui kepada kisah-kisah sejarah atau dongeng-dongeng masa lalu saja tentang kenabian, tentang kerasulan. Akan tetapi kita lupa bahwa setiap diri manusia itu pun juga para rasulnya Allah, para hamba yang dijaga Tuhan juga, para hamba ciptaan yang dimaksumkan Tuhan. Ya tidak kan Mas? Bentar Mbah, saya lagi setting ini musiknya. Terlalu besar atau kecil Mbah? Iya, terlalu besar. Sekecil Sekarang ini Mbah. sudah kecil sekarang. Ini Kang Mas lagi live juga. Enggak. Tadi malam labnya baru tutup. Baru ini Mbah lab nih. Sehat-sehat saja berarti ya. Tidak pernah tidur malam ya. Apa live-nya tetap dibuka, Kang Masnya tidur? Kalau malam tuh tetap lab, Mbah nggak tidur. Kalau malam lab terus kita. Ya, malam kan saya jarang tidur udah. Para wali-walinya Allah malam tidak tidur ya. Ketika orang banyak tidur, termasuk saya, para walinya Allah tetap menjaga alam semesta ini. Saya orang biasa aja Mbah. Semua manusia ya orang biasa. Jangankan semua manusia, Nabi Muhammad juga manusia biasa. Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Jangan kau muliakan aku, jangan kau dewakan aku. Muliakanlah, dewakan Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya muliakan, dewakan? Hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena hidup yang menghidupi aku dan yang menghidupi kamu, ya itulah Tuhan itu. Ya tidak, sepakat. Setuju. Saya itu sekarang tuh banyak menyimak Mbah, mengambil berkah-berkah dari orang-orang yang memperjuangkan daripada dakwah Rasulullah, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Begitu saja Mbah. Sekarang ini support ya, kita bantu saling sambung doa lah Mbah. Iya, sama lah. Karena saya pun juga diperintah Allah untuk menyampaikan ini. Mereka menerima atau tidak ya terserah, karena semuanya urusan Allah. Yang penting saya diperintahkan untuk menyampaikan babakan hidayah, babakan kesadaran Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Leres. Karena manusia adalah rasul-rasulnya Allah. Terserah Allah mau buat manusia itu yang bagaimana. Tapi kita pun juga tidak bisa menilai orang itu sampai atau belum sampai. Tidak bisa kita menilai. Kenapa? Yang tahu sampainya hamba kepada Tuhannya ya hanya Tuhannya, bukan manusianya. Nggih, Mbah.
Semakin Mbah, manusia suaranya banyak, dobling nggak, Mbah? Suaranya dobling nggak? enggak bagus Kang Mas, bagus Bagus ya? suaranya. Bagus. Mbah, di Langkat itu di mananya, Mbah? Apanya? Langkat itu di Gebang. Oh, Gebang. Pernah Iya, dengar lokasinya. saya pernah dengar itu. Gebang. Iya, Gebang. Lokasinya di Gebang. Jadi selama ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa Allah sudah mengutusnya. Manusia tidak rela, tidak ridho bahwa dirinya adalah utusan Allah, Rasulullah, pesuruh Allah, bahkan menjadi khalifahnya Allah. Manusia tidak percaya. Kenapa? Karena imannya manusia masih iman kepada hawa nafsunya sendiri. Meskipun manusia bilang aku iman kepada Allah, tapi di dalam hatinya dusta. Yang ada, yang wujud, yang hidup masih makhluk. Berarti itulah kedustaan kita selama ini. Kita tidak rela bila dudukku ini Allah yang mendudukkan. Tidak rela kita. Kita selalu memerangi Allah. Kita selalu memusuhi Allah. Dikira Allah tidak bisa merokok. Apa manusianya yang bisa merokok? Yang jadi Tuhan itu siapa? Allah kah apa manusianya sih? Iya Kang Mas. Iya, Mbak. Katanya mencari Tuhan. Tuhan wis jengle-jengle tidak diimani. Mau cari kemana Tuhan? Apa mau cari Tuhan ke liang lahat? Iya enggak? Tuhannya sudah jengle-jengle, kita enggak berani membaca ayat-ayatnya. Kita hanya berani membaca ayat diri kita sendiri. Tidak mungkin Allah bisa merokok. Kalau Allah bisa merokok berarti Allah makhluk. Ini anggapan manusia. Akan tetapi siapa yang menciptakan orang bisa merokok itu kalau bukan Allah? Siapa yang menciptakan orang bisa ngaji, bisa berjalan, bisa sholat kalau bukan Allah? Itu yang tidak dinilai oleh manusianya. Kenapa? Karena yang diimani di dalam hatinya masih hawa nafsunya. Tidak mau kalah hawa nafsu ini kepada Tuhannya. Doa-doanya selama ini tidak pernah menghadap Allah. Meskipun ia bilang, aku berdoa menghadap Allah, minta sesuatu. Padahal tidak pernah menghadap Allah ketika manusianya belum kembali kepada Allah. Bila manusianya sudah kembali kepada Allah, doanya apa? Doanya diterima, ditolak, ya wis karepe Allah kono. Manusia tidak berhak untuk memilih. Yaitu maknanya, uda'uni astajib lakum. Itulah doa yang menghadap Allah. Yang beriman kepada kodok dan kodarnya Allah. Yang beriman kepada pemberian atau penolakan Allah. Maknanya diberi pun ada hikmahnya. Ditolak pun ada hikmahnya. Sama-sama baiknya. Itulah para rasul-rasulnya Allah. Alhamdulillah Kang JMS. Silahkan. Assalamualaikum. Monggo Kang Mas. Ayo Bunda itu Mbah. Perempuan bunda? itu Mbah. Oh perempuan. Bunda itu. Masya Allah. Saya kurang Mbah kalau lab pagi ya, setiap pagi aja ya. Malam nggak pernah lab kah? Pagi aja. Malam ya masih banyak kegiatan. Ya agar istiqomah setiap pagi aja lah. Allah. Jadi judulnya serem ya, judulnya ya. Aku adalah Rasulullah yang terjaga. Waduh, ini judul yang tabu. Semua manusia tidak berani buat judul ini. Kecuali orang-orang yang sadar bahwa dirinya memang
dirasuli Allah, digerakkan Allah lillahi ta'ala. Lah kalau kita tidak mencontoh Rasulullah sebagai Rasulnya Allah, ya mana mungkin kita bisa kumpul dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala